Oke, hari ini kita mau melakukan proses instalasi mesin laser cutting CO2 dengan luas area kerja di 30 cm x 20 cm. Dan untuk power lasernya ada di 40 watt. Nanti juga kita akan melakukan tes ke beberapa material untuk proses cutting dan grafir. Nah, untuk mesin ini kebetulan kontrolnya M3 controller dan bisa proses cutting dan grafir secara bersamaan. Nanti kita akan melakukan tesnya. Oke. Kali ini kita mau instalasi mesin laser CO2 LC3020 untuk luas area kerjanya di 30 cm x 20 cm dengan power laser 40 watt. Nah, di sini juga ada beberapa komponen yang include dari mesinnya. Ini ada air pump atau air assist, itu ada water pump, kabel USB, dongle sama null, dan kabel power. Itu juga ada honeycomb. Selain honeycomb, di sini ada Victor ya. Victor itu fungsinya untuk menjepit bentuk-bentuk material tertentu. Biasanya banyak pengguna menggunakannya untuk grafir stempel. Kontrolernya mesin ini juga sudah menggunakan M3 controller, bukan M2 controller. Jadi penggunaan mesinnya lebih simpel dibanding M2. Pengoperasiannya lebih simpel, termasuk juga cara penggunaan softwarenya. Sekarang kita masuk ke proses instalasi. Pertama kita instalasi air asisnya dulu. Untuk air asisnya di sini ada air pump. Nah, ada serak air pump. Nah, air pump ini nanti masuknya ke sini. Setelah itu kita langsung colokan aja. Di sini ada 3 colokan, bisa pilih salah satu aja. Pemasangan exhaust. Di sini udah ada tempatnya, bisa langsung dimasukkan aja. Udah, bisa langsung dicolokkan. Kita lanjut ke instalasi water pump. Di sini ada 2 selang. Yang pertama ada water outlet, yang kedua ada water inlet. Nah, yang water inlet ini yang nantinya masuk ke water pump. Nah, bila sudah tersambung, bisa dicolokkan. Nah, untuk water pump ini fungsinya untuk sirkulasi air ke dalam tabung. Jadi dari tabung ada masuk dan keluar. Nah, untuk posisinya kita bisa celupkan aja ke air. Nah, untuk penggunaan airnya kita sarankan menggunakan air mineral untuk mengurangi karat. Biasanya kalau pakai air mineral itu lebih awet. Setelah semua komponennya sudah terinstalasi, kita lanjut ke instalasi softwarenya. Di sini kita menggunakan Corel Laser 2004. Bisa langsung diklik aja. Pastikan di dalam PC yang digunakan sudah terinstall Corel Draw. Langsung dibuka aja. Terus softwarenya udah terinstall, dan tentunya ada beberapa settingan yang harus disesuaikan dengan mesin dan harus dirubah agar software sama mesinnya itu bisa terhubung. Kita masuk ke fitur ini. Nah, di sini ada device instalasi, termasuk untuk firmware-nya. Nah, untuk mesin ini kan menggunakan M3 controller, jadi untuk settingannya juga harus disesuaikan menggunakan M3. Nah, untuk ininya nggak harus diperhatikan. Nah, untuk origin X-nya kita buat di angka 1 atau di 1000. Nah, untuk originnya Y-nya juga kita buat di 1000. Nah, untuk backside X-nya kita buat di 30 cm atau 300 mm. Nah, ini sesuai dengan area kerja mesin. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga. Harus sesuai dengan mesin. 30 x 20. Nah, untuk kecepatan grafirnya kita buat di 250 mm. Nah, untuk cuttingnya kita buat bisa di 5 sampai 10. Kita buat di 10 aja. Nah, untuk device ID-nya harus disesuaikan dengan background yang ada pada mesin. Device ID-nya ada pada bagian dalam mesin. Bisa dibuka aja. Nah, di sini ada angka sama huruf.
Nah, itu adalah device ID-nya. Nanti nomor sama huruf di sini dimasukkan ke softwarenya. Di sini pastikan nggak ada yang salah ataupun nggak ada yang kemasukan. Harus sesuai dengan angka dan huruf yang ada pada mainboard. Nah, untuk bagian ininya kita nggak perlu diperhatikan. Kalau sudah sesuai, kita bisa apply dan oke. Selain itu, untuk CorelDRAW settingnya, nah di sini untuk engrave datanya kita pakai PNG. Untuk areanya kita pakai children pack, sama pack size-nya di angka 2. Bila sudah, bisa oke. Bila dirasa sudah sesuai settingannya, kita bisa close aja untuk di refresh. Setelah itu kita sambungkan kabel USB ke mesin. Setelah itu kita langsung nyalakan mesinnya. Untuk kabelnya bisa langsung colokkan. Lanjut kita putar tombol yang merah ini ke sebelah kanan. Untuk safety lock-nya kita ke sebelah kiri. Setelah itu langsung dinyalakan. Bila mesinnya sudah dinyalakan, kita lanjut buka lagi untuk softwarenya. Nah, sekarang kita coba tes apakah softwarenya udah terhubung ke mesin atau belum. Nah, coba tes, kita bisa coba untuk buat kotak kecil. Setelah itu kita masuk ke fitur. Nah, di sini ada fitur cutting sama fitur grafir. Nah, keduanya ini sama. Nah, kita mau masuk ke fitur cutting ataupun grafir juga sama. Tapi salah satu aja. Nah, di sini kita geser untuk desainnya. Bila nozzle atau mesin yang mengikuti arah desain ini, berarti softwarenya udah terhubung ke mesin. Sekarang kita mau tes potong untuk material akrilik 5 mili. Taruh materialnya. Nah, di sini ada malan. Nah, ini fungsinya untuk menyesuaikan jarak antara nozzle dengan material. Kita bisa langsung aja. Nah, bila dirasa belum sesuai, kita alihkan untuk honeycombnya. Nah, di sini untuk mesin ini honeycombnya sudah bisa naik turun dengan cara manual diputer. Bila sudah sesuai, jaraknya harus sesuai dengan ini. Sebelum melakukan proses cutting, kita cek tes area kerjanya terlebih dahulu untuk menyesuaikan materialnya. Kita langsung klik aja bagian sini. Ini udah pas di tengah-tengah material. Sudah pas, kita atur power settingannya. Itu pakai di 100. Bila dirasa sudah sesuai settingannya, bisa langsung di start aja. Oke, di sini udah terpotong akrilik 5 mili dengan kecepatan di 10 mm dan power di 100 dengan multipass 4 kali putaran. Sekarang kita coba untuk proses grafir dan cutting secara bersamaan. Coba untuk buat desainnya. Nah, untuk mesin CO2 M3 controller ini sudah bisa proses cutting secara dan cutting secara bersamaan dengan menggunakan fitur multi warna. Nah, jadi sudah mendukung perintah 2 layer. Ada warna hitam sama biru. Hitam buat outline-nya, nanti buat untuk cutting-nya, dan biru untuk di grafirnya. Nah, di sini juga settingannya kita harus ubah. Untuk grafir kita buat raster, untuk grafir kita buat raster, untuk cutting kita buat cutting. Nah, nanti yang kotak ini yang bakal cutting, dan yang biru ini tulisannya akan di grafir.
Di sini kita menggunakan material dengan ketebalan 3 mili akrilik transparan. Kita atur dulu garamnya. Bila nggak sudah sesuai, bisa langsung di starting. Nah, ini udah selesai. Hasilnya, ini hasil cuttingnya, dan ini untuk hasil grafirnya. Proses cutting dan grafir secara bersamaan. Beda dengan M2 controller, yang proses cutting dan grafirnya itu harus dilakukan secara satu persatu.